Assalamualaikum. Hai. Saya Afifah. Saya Dimas. Dan saya Eni. Dan kali ini kami akan membagikan tips dan strategi terkait pembelajaran dan asesmen yang efektif. So, Selamat menyaksikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap individu adalah unik. Setiap siswa memiliki potensi, karakteristik, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Keberagaman inilah yang perlu diperhatikan dan difasilitasi oleh guru. Tidak jarang, di kelas guru menemukan karakteristik siswa yang unik. Maka dari itu, kali ini kami akan memberikan tips dan strategi untuk membantu siswa belajar dengan efektif. Di dalam kelas, guru biasanya menemukan siswa yang individualis. Siswa individualis ini cenderung tidak ingin bersosialisasi dengan temannya. Mereka lebih suka untuk mengerjakan sesuatu sendirian. Karakteristik siswa ini bisa dipengaruhi oleh faktor keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Maka dari itu, untuk orang tua sebaiknya memberi dukungan, mengajak berdiskusi terkait kegiatan sehari-harinya atau tentang apa yang ia sukai. Selain itu, guru bisa membuat aktivitas pembelajaran berkelompok sehingga peserta yang individualis ini dapat berpartisipasi dan menyumbangkan suaranya ke dalam kelompok belajarnya. Selain itu, guru juga dapat membuat kegiatan peer assessment. Misalnya, setiap siswa berpasangan untuk menilai produk temannya. Dengan begitu, siswa yang individualis dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri dan di saat yang sama, mereka juga dapat bersosialisasi. di kelas, guru juga biasanya menemukan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. Dan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah ini biasanya terlihat bosan, mengantuk, dan tidak fokus terhadap pelajarannya. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti pembelajaran yang monoton. Misalnya, guru hanya menggunakan metode serama selama mengajar. Sedangkan faktor internal meliputi ketidakpercayaan diri siswa pada kemampuannya. Ketika siswa tidak percaya diri atas kemampuannya, mereka menjadi tidak tertarik untuk belajar. Nah, untuk mengatasi hal ini, guru bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan membuat aktivitas yang menyenangkan, seperti bermain game, ice breaking, dan kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Guru juga perlu aktif memberikan dorongan dan penguatan positif kepada peserta didik untuk meningkatkan keyakinan atas kemampuan dirinya. Memiliki gaya belajar yang kinestetik adalah sebuah keunikan tersendiri dari peserta didik. Peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih menyukai belajar menggunakan gerakan dan sentuhan. Namun, peserta didik yang mempunyai gaya belajar kinestetik juga dapat menjadi tantangan bagi guru apabila mereka suka untuk berkeliling kelas dan cenderung mengganggu peserta didik lainnya. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat membuat pembelajaran yang variatif. Misalnya, guru merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan gerakan dan sentuhan. Guru bisa membuat pameran proyek dan meminta peserta didik untuk melakukan peer assessment. Mereka diminta untuk saling menilai proyek yang dibuat oleh temannya. Dengan begitu, peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik dapat bergerak sambil belajar. Di dalam kelas, guru juga kerap menemui peserta didik dengan kompetensi bahasa Inggris yang rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor penyebabnya adalah faktor lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, peserta didik tumbuh dalam lingkungan di mana bahasa Inggris tidak digunakan secara luas atau bahkan tidak diajarkan. Kurangnya buku-buku atau sumber belajar bahasa Inggris dapat berdampak negatif pada kemampuan peserta didik. Solusinya, guru, orang tua dapat menyediakan sumber belajar berbahasa Inggris lebih banyak dan dapat diakses peserta didik dimanapun dan kapanpun, seperti YouTube, musik, dan lainnya. Tentunya, peserta didik dengan kemampuan rendah memiliki kecepatan pemahaman dan proses belajar yang berbeda dengan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi. Maka dari itu, diperlukan kegiatan yang dapat memfasilitasi mereka, namun tanpa mengabaikan peserta didik dengan kemampuan tinggi. Selain itu, guru juga dapat memberikan pendampingan kepada peserta didik dengan kemampuan rendah selama proses pembelajaran. Guru juga dapat menyusun asesmen dengan level kesulitan yang rendah sebagai latihan bagi mereka sebelum mencapai kompetensi yang lebih tinggi. Karena menurut teori Constructivism oleh Vygotsky, tiap peserta didik memiliki zone of proximal development atau zona di mana peserta didik mampu menyelesaikan sesuatu tanpa bantuan dan dengan bantuan.
Dengan begitu, guru dapat lebih mudah membantu peserta didik yang memiliki kemampuan lebih rendah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama dengan peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Oke, itu tadi tips dan strategi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Bye.